Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 3C, kami akan mendiskusikan terkait paper kami yang berjudul Bilateral Trade Imbalance Between China and ASEAN Countries, a Post-Trade Liberalization Analysis 2010 until 2022. Baik, berdasarkan judul paper, menurut kalian apa yang menjadi fokus permasalahan utama yang akan diangkat? Nah, jadi berdasarkan tadi judulnya, maka hubungan dagang antara Cina dan ASEAN itu berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir. Nah, terutama sejak diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area atau ACFTA pada tahun 2010 yang mendorong liberalisasi tarif, peningkatan arus perdagangan, dan integrasi ekonomi kawasan. Namun, meskipun total perdagangan melonjak signifikan hingga mencapai dari 975 miliar US dollar pada tahun 2022 dan ASEAN menjadi mitra dagang terbesar Cina, hubungan ini tidak terlepas dari ketidakseimbangan perdagangan yang semakin melebar. Nah, menurut kalian bagaimana, guys? Ya, betul sekali. Meskipun liberalisasi diterapkan, tapi hasilnya masih belum menunjukkan pemerataan manfaat di seluruh negara, sehingga ketimpangan antar negara masih tetap terjadi. Ya benar, analisis terhadap ketidakseimbangan perdagangan dibutuhkan untuk mengevaluasi sejauh mana integrasi ekonomi kawasan berjalan secara efektif. Ya, betul banget. Kita akan melakukan analisis dalam melihat ketidakseimbangan tersebut dengan metode ekonometrika dengan menguji data panel yang mengambil data dari IMF, kemudian World Bank, dari 11 negara ASEAN dan Cina dalam periode 2010 sampai 2022. Nah, selain itu, kerangka penelitian ini didasari oleh teori liberalisasi perdagangan untuk menilai apakah ACFTA itu memperbaiki atau memperburuk defisit perdagangan negara ASEAN. Nah, menurut kalian ini variabel apa aja yang menjadi kunci dalam melihat ketidakseimbangan ini? Jadi untuk variabel yang dibutuhkan untuk melihat ketidakseimbangan itu kita memerlukan ada 2 variabel. Variabel dependen sendiri itu dari neraca perdagangan, lalu untuk variabel independennya itu sendiri dari GDP growth, real exchange rate, FDI, state trade openness, dan dummy ACFTA tersebut. Lalu hasil statistiknya ini akan menunjukkan rata-rata neraca perdagangan kawasan yang masih defisit secara signifikan dengan tingkat antara negara waktu yang mengindikasikan persoalan struktural dalam hubungan perdagangan. Dan analisis dari uji Hussman, Chow, dan pool data, kita juga akan bisa melihat signifikasi data tersebut. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait gambaran umum hubungan perdagangan ASEAN dan Cina. Nah, apa yang kalian pikirkan terkait hubungan perdagangan antara ASEAN dan China ini? Nah, dari adanya hubungan ASEAN dan Cina itu terdapat hubungan mutualisme. Nah, hubungan mutualisme ini terlihat jelas pada negara-negara seperti Laos, Myanmar, Filipina, dan Thailand, di mana perdagangan itu bersifat komplementer dan berkelanjutan. Nah, sebagai contoh itu, Cina mengekspor barang modal dan juga teknologi ke negara-negara ini. Sementara mereka itu menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan Cina untuk menciptakan siklus ekonomi yang saling mendukung. Perdagangan ASEAN dan China berkembang secara pesat dan menjadi salah satu kemitraan ekonomi terbesar di dunia. Setelah ACFTA yang diberlakukan itu, volume dari perdagangan ini terus meningkat gitu. Secara umum China ini menjadi mitra dagang utama dan di beberapa negara Vietnam, Kamboja, Laos mencatat pertumbuhan perdagangan tertinggi, sementara Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara itu masih ada hubungan perdagangan yang saling melengkapi namun tetap menghadapi defisit. Benar banget, kemitraan ini mempercepat pertumbuhan ekonomi ASEAN, tapi kesenjangan manfaat antar negara tetap besar karena tidak semua memiliki daya saing industri yang setara. Nah, baik teman-teman, menurut teman-teman sekalian, apakah ACFTA ini selalu bisa meningkatkan perdagangan antara ASEAN dan China ini? Tidak, karena ketidakseimbangan perdagangan tetap tinggi karena perbedaan dari struktur industri dan daya saing dari negara antar negara. Nah, dengan demikian hubungan perdagangan dua kawasan itu saling bersifat menguntungkan tetapi tidak simetris. Ya betul, ACFTA itu memang berperan penting dalam mendorong perdagangan antar ASEAN dan juga China ini, tapi untuk terhadap neraca perdagangan itu masih belum merata gitu, karena perubahan neraca perdagangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti nilai tukar real yang menentukan daya saing ekspor, keterbukaan perdagangan juga cenderung meningkatkan impor, lalu arus FDI yang memperkuat ekspor pada negara dan basis industri kuat saja di beberapa negaranya, dan juga pertumbuhan ekonomi yang mendorong lonjakan konsumsi impor di sebagian negaranya tersebut gitu. Nah, secara pola itu Singapura, Vietnam, dan Malaysia itu menunjukkan tren surplus karena terintegrasinya rantai pasokan dan mampu meningkatkan dalam sektor manufakturnya, tapi sebaliknya untuk Indonesia, Filipina, dan juga Timor Leste ini masih mengalami defisit berkelanjutan karena pertumbuhan impor dari China itu masih tinggi. Baik, selanjutnya ada dampak dari liberalisasi perdagangan atau post-trade liberalization itu sendiri. Ini salah satu contohnya mungkin di Indonesia, negara kita itu sendiri gitu. Banyak sekali barang-barang Cina yang bertebaran di pasar Indonesia itu sendiri gitu. Menurut kalian bagaimana untuk dampaknya? Ya, betul banget. Yang dijelasin Muti tadi itu merupakan salah satu analisis dampak liberalisasi perdagangan. Melalui ACFTA ini meningkatkan arus perdagangan ASEAN-Cina. Namun, impor tumbuh lebih cepat sehingga manfaat ekspor itu tidak merata antar negara. Nah, jadi integrasi rantai pasok itu semakin kuat, tetapi ketergantungan ASEAN pada ekonomi Cina juga akan meningkat. Nah, akibatnya itu beberapa negara ASEAN mengalami defisit perdagangan yang semakin besar. Oke, selanjutnya ini ada hasil terkait analisis ekonometri
Trika. Nah, menurut kalian apa yang kalian lihat dari hubungan grafik residual dengan regresi pooled ya dari data yang ditampilkan? Nah, kalau kita lihat grafik residualnya itu, fluktuasi yang muncul menunjukkan bahwa prediksi model terhadap neraca perdagangan itu belum sepenuhnya stabil untuk setiap negara. Nah, jadi ada beberapa negara yang titik ekstrimnya seperti pada Singapura dan Timur Leste itu yang mengindikasikan adanya faktor khusus negara yang tidak tertangkap oleh model. Nah, hal ini itu sejalan dengan hasil regresi pool datanya, yang dimana hanya variabel keterbukaan perdagangan atau X4 itu yang signifikan. Nah, sedangkan variabel makro lain seperti GDP, nilai tukar real, dan FDI inflow tidak signifikan. Nah, artinya ini variasi neraca perdagangan antar negara itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor spesifik negara yang tidak bisa dijelaskan oleh model. Nah, sehingga itu menimbulkan residual yang berfluktuasi. Karena model pool menyamakan intersik antar negara itu, padahal kan karakteristik dari negara-negara itu berbeda-beda. Nah, jadi wajar aja kalau misalnya grafik residualnya jadi tidak stabil. Oke, berarti untuk grafik residual tersebut tuh tidak stabil. Itu apa yang menjadi penyebab kenapa ketidakstabilan itu? Nah, kalau secara umum itu residual negara-negara ASEAN itu berfluktuasi di sekitar 0. Jadi menunjukkan bahwa pola perdagangan ASEAN-Cina itu relatif sesuai dengan prediksi model. Nah, namun terdapat beberapa lonjakan dan penurunan ekstrim yang mencerminkan surplus dan defisit perdagangan yang jauh lebih besar dari perkiraan. Nah, fluktuasi tajam ini yang kemungkinan dipengaruhi perubahan tarif, kemudian ada gangguan rantai pasok global, terus perubahan permintaan komoditas, dan atau meningkatnya ekspor barang antara dari Cina yang diproses ulang di negara-negara ASEAN. Nah, menurut kalian bagaimana interpretasi dari hasil temuan ini? Oke, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN justru memperlebar defisit bilateral dengan Cina. Pertumbuhan ekonomi ASEAN terbukti memperlebar defisit perdagangan dengan Cina dengan koefisien sebesar min 0,203. Sementara P-nya itu 0,048. Karena kenaikan GDP mendorong impor lebih cepat dari ekspor, terutama pada negara berbasis komoditas. Sebaliknya, FDI berpengaruh positif terhadap perbaikan neraca, yakni plus 0,218, sedangkan P-nya itu 0,0048. Karena meningkatkan kapasitas produksi dan integrasi rantai pasok, terutama di Vietnam, Malaysia, dan Thailand, keterbukaan perdagangan juga berdampak positif, terutama pada negara dengan basis industri kuat, sehingga ACFTA ini lebih menguntungkan mereka. Nilai tukar real tidak signifikan karena perdagangan didominasi barang intermedia dan intra-firm trade. Ya betul, masih ada ketidakseimbangan nyata dalam hubungan perdagangan ASEAN dan China itu sendiri. Nah, untuk di negara industri, beberapa seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand, dan mempersempit defisit atau mencapai surplus. Sedangkan negara berbasis komoditas seperti Indonesia, Myanmar, Filipina, Laos itu masih menunjukkan defisit struktural yang melebar terhadap GDP yang meningkat itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait implikasi kebijakan. Nah, dari beberapa pembahasan sebelumnya gitu, di beberapa negara ASEAN itu masih mengalami defisit struktural dan ketergantungan ekonomi. Nah, apa yang kalian pikirkan terhadap strategi yang bisa dilakukan untuk mengurangi ketidakseimbangan dari perdagangan tersebut? Nah, jadi strategi untuk mengurangi ketidakseimbangan perdagangan ini dapat dilakukan melalui peningkatan nilai tambah ekspor dengan mendorong industrial upgrading dan inovasi, serta diversifikasi pasar agar tidak bergantung pada Cina. Kemudian ada optimalisasi yaitu ACFTA yang perlu diperkuat melalui harmonisasi regulasi dan pengawasan rules of origin agar preferensi tarif itu benar-benar dimanfaatkan industri domestik. Nah, selain itu daya saingnya juga dapat ditingkatkan melalui efisiensi logistik dan juga digitalisasi sistem perdagangan. Nah, pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan investasi yang selektif dan berorientasi terhadap ekspor, sehingga arus investasi tersebut mampu mendorong transfer teknologi dan memperkuat struktur industri dalam negeri. Ya, betul banget. Jadi simpulan dari pembahasan kita nih, liberalisasi perdagangan melalui ACFTA sejak 2010 memang meningkatkan volume perdagangan Cina dan ASEAN. Namun, tidak memperbaiki keseimbangan neraca. Cina tetap mencatat surplus besar, namun sebagai besar negara ASEAN mengalami defisit struktural karena bergantung pada ekspor komoditas primer dan memiliki kapasitas manufaktur bernilai tambah yang lemah. Analisis panel menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP memperdalam defisit akibat peningkatan permintaan impor manufaktur dari Cina. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan dan FDI mendorong perbaikan neraca melalui perluasan kapasitas industri dan integrasi dalam global value chain. Sedangkan nilai tukar tidak memberikan pengaruh signifikan, sehingga masih terdapat ketidakseimbangan yang nyata dalam hubungan perdagangan bilateral Cina dan ASEAN. Negara-negara dengan daya saing industri tinggi memperoleh manfaat lebih besar, sementara negara berbasis komoditas terus menghadapi defisit yang melebar, meskipun perdagangan tumbuh pesat. Iya, dan negara-negara ASEAN ini masih perlu memperkuat industri dan mendorong hilirisasi serta mendiversifikasikan pasar ekspor tersebut, dan sehingga untuk memperkuat daripada rantai nilai globalnya dan juga memperbaiki dari neraca perdagangan tersebut. Baik, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.